Hai my lovers, seorang muslim tentunya sudah tahu bahwa hukum dari melukis wajah Nabi adalah haram. Tapi banyak di antara kita yang belum mengetahui alasannya. Gambar Nabi Muhammad SAW sampai sekarang bagi orang yang hidup dalam budaya kebebasan ala barat dan non-muslim selalu menjadi tanda tanya. Mereka terus menganggap bahwa harus dan pasti ada gambar Nabi Muhammad yang mereka anggap sebagai pendiri Islam. Mengapa sikap keras kepala ini terjadi? Ini karena mereka banyak mengacu pada berbagai ilustrasi di buku karya-karya Islam klasik di masa kekhalifat Islam yang mereka yakini sebagai gambar sosok Nabi Muhammad. Mereka terus bersikeras bahwa gambar itu ada karena bagi mereka pada saat yang sama, gambar Yesus dalam agama Kristen pun ada. Mereka menganggap kalau gambar Yesus ada, mengapa gambar Nabi Muhammad yang lahir sekitar 500 tahun kemudian tidak ada? Mereka beranggapan seharusnya setiap masuk ke masjid juga ada gambar Nabi Muhammad, seperti halnya masuk ke gereja yang pasti menemukan gambar Yesus Kristus. Padahal kalau kita baca di berbagai buku terbitan internasional, sosok gambar atau figur Yesus digambarkan berbeda-beda. Ada sosok Yesus ala orang Cina, ala orang Afrika, dan lainnya. Nah, berikut ini beberapa alasan kenapa tidak ada foto atau lukisan Nabi Muhammad SAW. Berikut ulasannya. Seperti biasa, sebelum menonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Klik like juga ya, dan share buat yang belum tahu. Ayo kita dukung channel ini agar lebih bagus lagi. Pertama, saat Nabi Muhammad hidup belum ada orang yang melukis wajahnya. Nabi Muhammad adalah sosok sederhana yang tidak ingin ditonjolkan lewat lukisan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah kalian menyanjungku berlebihan, sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung putra Maryam, karena aku hanya hamba-hambanya dan Rasul utusannya." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bukhari. Sebagaimana sejarah permulaan timbulnya paganisme atau penyembahan kepada berhala adalah dibuatnya lukisan orang-orang soleh, yaitu Wad, Suwa, Yaguts, Yauk, dan Nasr oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam. Memang pada awal kejadiannya, lukisan tersebut hanya sekedar digunakan untuk mengenang kesalehan mereka dan belum disembah. Tetapi setelah generasi ini musnah, muncul generasi berikutnya yang tidak mengerti tentang maksud dari generasi sebelumnya dan membuat gambar-gambar tersebut. Kemudian setan menggoda mereka agar menyembah gambar-gambar dan patung-patung orang yang saleh tersebut, sehingga melukis Nabi Muhammad SAW termasuk dilarang karena bisa membuka pintu paganisme atau berhalanisme yang baru. Padahal Islam adalah agama yang paling anti dengan berhala. Kedua, mencegah tindakan penistaan. Yang dimaksud penistaan adalah tindakan merendahkan seseorang karena kebencian. Kita tahu, jika seseorang sudah diliputi rasa benci dan tidak akan bertemu dengan orang itu, ia bisa melampiaskan pada hal-hal yang berhubungan dengannya, khususnya foto atau lukisan orang tersebut. Bisa dengan diinjak, diludahi, disobek-sobek, dan bahkan mengolok-olok gambar tersebut dengan dibuat karikatur. Mengenai sosoknya, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa melihatku di dalam mimpinya, sesungguhnya dia benar-benar melihatku, karena setan tidak mungkin menyerupai bentukku." Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Ketiga, untuk menghormati mengemban risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Rasul adalah orang yang ditugasi oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya. Jadi umat manusia wajib menghormati orang yang mengemban tugas mulia tersebut. Dengan menggambar penampilan seorang nabi, dikhawatirkan bisa berpengaruh hakikat syariat yang disampaikannya. Dengan gambar tersebut, orang akan berasumsi tentang kondisi jasmani dan rohani dari nabi tersebut. Hal itu akan menjadi berlebihan karena asumsi sifatnya bisa berkembang menjadi suatu kebohongan. Dan tentang kebohongan tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang berbohong tentang aku secara sengaja, maka hendaklah dia menyiapkan tempatnya di neraka." Hadis Bukhari, Muslim. Yang keempat,
Meski maksudnya baik, imajinasi adalah kebohongan. Jadi, mengharamkan lukisan Nabi bukan hanya untuk mengantisipasi penghinaan terhadap Nabi, melainkan juga meragukan keaslian dan kejujuran lukisan tersebut. Gambar atau lukisan bukanlah sosok yang asli, jadi tidak ada gunanya melukis seorang Nabi, karena lukisan itu tidak akan bisa sama sekali mewakili sosok seorang Nabi yang asli. Semua lukisan dan gambar tentang para Nabi itu 100% bukan wajah mereka. Kalaupun gambar-gambar itu dilukis, sama sekali bukan gambar Nabi, melainkan imajinasi dari pelukisnya. Seandainya yang digambar itu hanya seorang biasa yang bukan Nabi, mungkin masalahnya tidak serumit kalau yang digambar itu adalah Nabi. Menggambar atau melukis wajah seorang Nabi adalah sebuah kerumitan tersendiri dari segi hukum. Penggambaran wajah dan tubuh seorang Nabi sedikit banyak sangat berpengaruh kepada esensi syariat yang disampaikannya. Setelah wafatnya para Nabi itu, banyak orang yang berdusta tentang Nabi, baik dusta tentang perkataannya, perbuatannya, sikapnya, termasuk berbohong tentang kondisi fisiknya. Dan perbuatan berbohong atas apa yang dibawa oleh seorang Nabi merupakan dosa yang amat serius. Ancamannya tidak tanggung-tanggung, yaitu kedudukannya di dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab.